Summal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu. Summal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu tang qasimu itu terbagi ala arba'ati aqsamin atas 4 pira-pira bagian. Ala arba'ati aqsamin atas 4 pira-pira bagian. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah. Kalau perempuan namanya arba'ah berarti 4. Di pondok adanya salisah ya. Yang ketiga. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah iku tohir. Tohir iku banyu kang suci. Iku banyu kang suci fi nafsihi ing dalam awake banyu. Air itu suci fi nafsihi ing dalam awake banyu. Suci terus mutahhirun kang mensucikan. Mutahhirun kang mensucikan li ghairihi maring liyane banyu. Wairu makruhin dan tidak makruh. Wairu makruhin dan tidak makruh isti'maluhu opo menggunakan banyu. Isti'maluhu opo menggunakan banyu. Wa huwa utawi banyu atau ahad, gak apa-apa sama bagian yang pertama. Al-ma'ul mutlaqu itu banyu mutlak, nama air ya. Al-ma'ul mutlaqu itu banyu mutlak, banyu yang bebas. Bebas an qayyidin sangking qayyid, lazimin kang lazim. Qayyid pengikat yang menetap. Oleh karena itu fala yadurru mongko tidak bahaya al qayyidu opo qayyid atau pengikat al munfakku yang terlepas. Fala yadurru mongko tidak bahaya al qayyidu opo qayyid al munfakku yang terlepas. Kama il bi'ri seperti banyu sumur, air sumur. Koyok banyu sumur fi kaunihi ing dalam onone banyu mutlakon iku banyu mutlak. Mutlakon iku banyu mutlak. Dari 7 macam air di atas kapit, ini dibagi lagi. Kalau di atas ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang dipersempit lagi, ada 4. Yang pertama, air itu suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk menggunakan. Paham ya? Suci, mensucikan pada yang lain, entah pakaian, entah tubuh kita, dan gak makruh. Nah, air yang ini, air yang bagian pertama ini namanya air mutlak. Apa sih air mutlak? Air mutlak itu yang bebas dari qaid lazim. Berarti seandainya ada qaid tidak lazim, tetap air mutlak. Contohnya apa? Contohnya, jadi namanya itu gonta-ganti. Kita ngambil air dari sumur, dipindah ke kamar mandi, itu ganti nama. Dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain, namanya berganti. Ini namanya air mutlak. Dan air yang seperti ini yang bisa digunakan untuk bersuci.
Kebalikannya sekarang bukan air mutlak. Apa sih bukan air mutlak? Air yang memang punya nama-nama tertentu. Dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain, namanya tetap. Contoh, air teh. Dipindah dari gelas ke gelas yang lain, apa namanya? Tetap teh. Air kopi dipindah dari sumur ke sumur yang lain, apa namanya? Tetap kopi. Air susu sama. Air bu. Sini contohnya kamail bi'ri yang mutlak. Kalau yang tidak mutlak seperti kamail wardi, seperti banyu bunga mawar. Dalam satu ember ada air umpamanya, terus dicampur dengan bunga mawar, ada pengharum, pengwangi dan seterusnya. Dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain, namanya tetap. Karena namanya tetap, itu namanya bukan air mutlak. Karena bukan air mutlak, kita wudhu dengan air bunga bawar tidak sah. Airnya suci. Paham ya? Airnya suci tapi tidak mensucikan. Teh itu suci. Tapi kalau Hasan wudhu pakai teh, nggak sah wudhunya. Kenapa? Karena teh itu tidak bisa mensucikan. Kalau tehnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Atau mungkin membersihkan, menghilangkan najis yang ada di depan rumah, depan musola pakai air teh. Saking hebatnya mensucikan najis yang ada di kamarnya pakai air teh. Saking hebatnya Husain wudhu atau mandi besar pakai air teh, pakai air kopi. Ustaz, sah enggak? Ya enggak sah. Kopinya suci, tehnya suci, susunya suci, terus bunga mawarnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ini namanya bukan air mutlak. Kenapa? Karena namanya tetap dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain dengan nama yang sama. Paham ya? Oke, suci, kita sepakat air teh suci dan sejenisnya. Tapi kalau mandi besar pakai air teh tidak sah karena bukan air mutlak. Artinya tidak bisa mensucikan. Jelas ya? Ini bagian yang pertama.